Saya bilang karena Wahabi tanah setan. Di mana ada setan ada Wahabi. Tarekat atau tasawuf, di mana tarekat ini bagian dari pengamalan ilmu tasawuf. Tasawuf ini menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang belajar ilmu tasawuf dan menjalankan ilmu tasawuf itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Tanpa tasawuf keislaman seseorang tidak akan sempurna. Adakah satu kali saja di dalam Al-Quranul Karim yang jumlah ayatnya itu 6.600 lebih, adakah satu kali saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata tasawuf dalam Al-Quran? Silakan tulis di kolom komentar kalau ada satu ayat saja, yakni satu kata saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melafazkan atau menyebut kata tasawuf dalam Al-Quranul Karim. Kalau tidak ada dalam Al-Quranul Karim, adakah di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya ratusan ribu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu kali saja tasawuf? Perhatikan juga Nabi SAW tatkala beliau mentalkin pamannya Abu Talib. Tatkala Abu Talib ini hendak wafat, akan wafat, Nabi SAW datang. Lalu beliau mengatakan, ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka bihi illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku akan berhujah membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan, ucapkan la ilaha illallah. Beliau SAW tidak mengatakan kul huwa kalimatun uhajulaka biha indallah. Katakan, wahai paman, zikir huwa, yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang zikir huwa ini zikir yang tertinggi, tentu Nabi SAW mentalkin paman beliau ini dengan zikir hu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Senang sekali saya Khairuddin Ibn Abdillah kembali menjumpai pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala pada channel YouTube saya ini. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang pernyataan Idrus Ramli yang menyatakan bahwa ilmu tasawuf itu wajib dipelajari. Kalau tidak dipelajari, maka keislaman seseorang itu tidak akan sempurna. Namun sebelum saya mereaksi lebih jauh tentang pernyataan Pak Idrus Ramli ini, saya memohon dukungan kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensubscribe, like, komen, dan share, dan menyalakan lonceng notifikasi pada channel ini agar mendapatkan update terbaru dari video-video yang akan kami tayangkan nantinya insya Allah, dan membantu kami mengembangkan channel ini. Dan bagi yang telah subscribe, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi keluarga Anda, memberkahi umur Anda, memberkahi harta Anda, dan memberkahi amalan-amalan Anda. Barakallahu fiik. Baiklah, saya akan mereaksi video pernyataan Idrus Ramli. Namun sebelum itu kita saksikan dulu pernyataan dia ini di video tersebut. Tarekat atau tasawuf, di mana tarekat ini bagian dari pengamalan ilmu tasawuf. Tasawuf ini menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang belajar ilmu tasawuf dan menjalankan ilmu tasawuf itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Tanpa tasawuf keislaman seseorang tidak akan sempurna. Ya, demikian kita saksikan tadi bagaimana pernyataan beliau, bahwa beliau menyatakan tasawuf itu adalah wajib untuk diamalkan. Tanpa tasawuf keislaman seseorang itu tidak sempurna. Maka kita katakan bahwa seandainya tasawuf ini wajib, pasti ada dalil yang memerintahkan kita untuk bertasawuf. Pasti ada dalilnya. Karena tiada satupun di ajaran
syariat kita yang mulia ini, sesuatu yang diwajibkan kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau barangkali itu terlalu berat. Saya meminta untuk mendatangkan dalil itu terlalu berat mungkin. Untuk mendatangkan dalil wajibnya tasawuf ini berat bagi para pegiat tasawuf. Kalau begitu saya ingin disampaikan oleh para pegiat tasawuf ini, adakah satu kali saja di dalam Al-Quranul Karim yang jumlah ayatnya itu 6.600 lebih, adakah satu kali saja Allah Subhanahu wa taala menyebut kata tasawuf dalam Al-Quran? Silakan tulis di kolom komentar kalau ada satu ayat saja, yakni satu kata saja Allah Subhanahu wa taala melafazkan atau menyebut kata tasawuf dalam Al-Quranul Karim. Kalau tidak ada dalam Al-Quranul Karim, adakah di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya ratusan ribu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu kali saja tasawuf? Adakah satu kali saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut lafaz tasawuf dalam hadis-hadisnya? Karena tentu sesuatu yang wajib pasti akan disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut tentang salat, aqimus salat, aqimus salat, aqimus salat. Dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Demikian pula saum, zakat, atuz zakat, atuz zakat, atuz zakat, haji dan lain sebagainya. Sesuatu yang diwajibkan pasti dicantumkan dalam Al-Qur'an, paling tidak disebut dalam Al-Qur'an walaupun satu kali. Nah, ini tasawuf. Saya ingin bertanya kepada para pegiat tasawuf, khususnya bagi Idrus Lamri dan para pengikutnya. Adakah satu kali saja Allah Azza wa Jal itu mengucapkan atau melafazkan kata tasawuf dalam Al-Quran? Dan adakah satu kali saja Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan lafaz tasawuf dalam hadis-hadisnya? Hatta di hadis palsu, adakah Nabi SAW menyebut lafaz tasawuf di dalam hadis-hadis palsu? Yang daif atau daif jiddan, lemah sekali, adakah Nabi SAW menyebut satu kali saja lafaz tasawuf? Kalau ada perintah tasawuf, maka kita akan menjalankan tasawuf ini. Tetapi kalau tidak ada, maka kita tidak akan mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-3, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum fala tattabi'u min dunihi. Ikutilah apa-apa yang diturunkan Rabbmu kepada kalian, yakni wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Wala tattabi'u min dunihi, dan janganlah kalian mengikuti selain itu. Kita tidak akan mengikuti selain Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berdasarkan ayat yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, fa in tanaza'tum fi syai' faradduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Al-Quran dan kembalikan kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam sunnahnya. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagi. Surat An-Nisa ayat 59. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tunjukkan burhan, buktimu kalau memang ini benar. Kalau memang tasawuf wajib, datangkan dalil di mana wajib. Bahkan satu kali pun lafaz tasawuf ini tidak pernah disebut oleh lisan Nabi yang mulia alaihi wassalam. Maka pernyataan Idrus Lamri yang pertama ini saya tanggapi dengan ini. Kemudian mari kita saksikan video dia berikut pernyataan. Kita umat Islam di Indonesia sudah tentu
ya telah kita saksikan tadi, dia menyatakan bahwa sudah barang tentu di dalam fikih mereka mengikuti mazhab Syafi'i. Di dalam iman atau akidah mereka Ahlu sunnah wal jamaah mengikuti mazhabnya Imam Junaid. Kemudian di Karenanya dalam Imam ihsan, Junaid di mereka dalam kitab-kitab tasawuf diberi gelar ilmu tasawuf, Syekhul Taifah yang madhab As-Sufiyah. mereka pada tasawuf ini adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau umpamanya seperti yang dikatakan Idrus Ramli ini, bahwa tasawuf itu wajib bagi setiap muslim, tidak sempurna Islam seorang muslim kalau tidak bertasawuf, berarti Al-Imam Syafi'i memiliki tasawuf juga. Al-Imam Syafi'i memiliki tarikat juga. Karena wajib bagi setiap muslim, berarti Imam Syafi'i ini harus juga memiliki tarikat atau tasawuf. Pertanyaannya adalah, kalau begitu, mengapa mereka tidak mengikuti tasawufnya Imam Syafi'i? Mengapa mereka tidak mengikuti tarikatnya Imam Syafi'i? Karena sangat disayangkan, fikih mereka mengikuti Syafi'i rahimahullah. Tetapi dalam tasawuf mereka mengikuti imam yang lainnya. Atau kenapa tidak mereka ikuti akidahnya Imam Syafi'i? Akidahnya Imam Syafi'i, fikihnya Imam Syafi'i, tasawufnya Imam Syafi'i, sekalian saja. Kenapa harus fikihnya Imam Syafi'i, kemudian tasawufnya pada imam yang lain? Akidahnya pada imam yang lain. Apakah Imam Syafi'i tidak mengajarkan akidah? Ini pertanyaan. Yang apabila video saya ini sampai kepada para pegiat tasawuf atau yang sedang mengamalkan tasawuf, saya mohon ilmu dan dukungannya. Tulis di kolom komentar tentang tasawuf ini. Imam Syafi'i tidak mempelajari ilmu tasawuf. Kenapa? Karena madhab mereka ini, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, beliau itu lahir tatkala Imam Syafi'i sudah wafat. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah dan beliau rahimahullah wafat di tahun 204 Hijriah. Sementara Imam Junaid Al-Baghdadi lahir di tahun 210 Hijriah dan wafat di tahun 297 Hijriah. Yani tatkala Imam Syafi'i hidup, Al-Imam Junaid belum lahir. Berarti Imam Syafi'i ini bukan ahlu sunnah. Karena Imam Syafi'i ini tidak bertarikat. Bahkan Imam Syafi'i subhanallah mencela sufi, mencela tasawuf. Di dalam kitab Manaqibus Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, beliau meriwayatkan dari murid Imam Syafi'i yang bernama Yunus ibn Abdul A'la. Kata beliau, qala Syafi'i, berkata Syafi'i, at-tasawufu mabniu 'alal kasl. Lau tasawafa rajulun awal nahar lam yati zuhri ila wa huwa ahmaq. Kata Imam Syafi'i, tasawuf dibangun di atas asas kemalasan. Yani asasnya tasawuf adalah kemalasan. Lau tasawafa rajulu awal nahar, apabila seseorang bertasawuf di pagi hari, lam yati zuhri ila wa huwa ahmaq. Tidak datang waktu zuhur kecuali dia sudah dalam keadaan ahmaq, dungu. Subhanallah. Ini pernyataan imam besar Al-Imam Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i di juz 2. Ya, perhatikan, subhanallah. Ilmu tasawuf yang mereka gembar-gemborkan itu, subhanallah, tidak pernah diajarkan oleh salah seorang imam mazhab pun, tidak pernah. Kemudian di tasawuf ini itu mereka berfirqah-firqah, bergolongan-golongan. Ada tasawuf Naqsabandiyah, Tijaniyah, dan tasawuf-tasawuf lainnya. Satu dengan yang lainnya berbeda tata cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang mereka sepakati adalah zikir yang tertinggi adalah zikir hu. Zikir hu ini zikirnya orang khasa. Zikir hu ini zikirnya orang yang sudah tinggi makamnya. Zikir khusus. Adapun zikir la ilaha illallah, zikir amma, kata mereka. Zikirnya orang-orang umum, orang-orang awam. Padahal Nabi SAW bersabda, afdalu zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, kata Nabi SAW, adalah la ilaha illallah. Perhatikan juga Nabi SAW tatkala beliau mentalkin pamannya, Abu Talib. Tatkala Abu Talib ini hendak wafat, akan wafat, Nabi SAW datang. Lalu beliau mengatakan, ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka bihi illallah.
Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku akan berhujah membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan, ucapkan la ilaha illallah. Beliau SAW tidak mengatakan kul huwa kalimatun uhajulaka biha indallah. Katakan, wahai paman, zikir huwa, yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang zikir huwa ini zikir yang tertinggi, tentu Nabi SAW mentalkin paman beliau ini dengan zikir hu. Tapi itu tidak pernah terjadi. Dan kata para ulama, asas firqah sesat di dunia ini dari awal Islam, dari awal kesesatan muncul di tubuh kaum muslimin sampai hari-hari ini ada 3 firqah akar kesesatan. Yang pertama Syiah Rafidah, yang kedua tasawuf sufi, yang ketiga filsafat. Dari 3 ini muncul ya Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ismailiyah, Ahmadiyah, dan lain-lain firqah sesat lainnya. Tetapi semua firqah sesat asasnya ada 3 ini. Syiah, tasawuf, sufi. Dan subhanallah, mereka itu berzikir sampai kesurupan. Kalau ada yang berzikir sampai kesurupan, pasti itu tasawuf sufi. Entah tarikat apa, yang jelas tasawuf sufi. Ada orang yang menganggap orang dalam gangguan jiwa, orang yang tidak waras menjadi wali, pasti sufi. Pasti tasawuf sufi. Ada orang yang mengkultuskan individu, pasti sufi, pasti tasawuf sufi. Sufi dan Syiah ini itu kembar, seperti pinang di belah 2. Orang-orang Syiah mengagumkan imam-imam mereka, sampai mengangkat imam-imam mereka itu pada derajat ketuhanan. Sufi juga demikian, menganggap imam-imam tariqah mereka itu luar biasa. Bahkan sebagian menyatakan ada imam yang bisa memadamkan api neraka. Ada imam yang Isra dan Mi'raj 70.000 kali dalam 1 hari 1 malam. Subhanallah. Itu sufi, perkataan sufi semua. Alangkah sufi ini telah merusak tatanan syariat Islam, telah merusak akidah Islam, telah merusak amalan-amalan Islam. Mereka membuat zikir-zikir tersendiri yang diucapkan ribuan kali, yang tidak pernah sama sekali diajarkan Nabi yang mulia alaihi wassalam. Ya inilah sufi, tasawuf sufi, yang didengung-dengungkan oleh Idrus Ramli ini dan teman-teman. Itu saja bantahan dari saya bagi ikhwani fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pendapat-pendapat tentang sufi, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari pendapat-pendapat antum-antum semuanya. Barakallahu fiik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.